Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Dongeng Nusantara. Pada kesempatan ini saya Bang Elgi akan melanjutkan rangkaian peristiwa zaman revolusi bagian ke-9. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Jangan lupa sambil menonton, klik tombol like-nya dan tak lupa bagikan kepada teman-teman yang lain. Selamat mendengarkan. Sebut, siapa-siapa? Saya masih terbungkuk memegangi perut yang kena tendang tadi. Nama siapa yang harus saya sebut? Memang mudah jika asal sebut saja, tapi akibatnya orang yang tak berdosa akan ditangkap nanti. Tak mau buka mulut anjing, babi, bentaknya Kalap. Heran seorang berpangkat wedana, pangkat yang tergolong menengah atas dalam lingkungan masyarakat ketika itu, dalam mengeluarkan kata-kata sekasar itu, macam orang yang tak berpendidikan. Wedana gadungankah ia? Kampius datang mendekat, mendorong saya sampai tersandar ke tembok. Lututnya sebelah ditindihkan ke dadaku dan kedua belah tinjunya bertubi-tubi menghujani mukaku. Sesak napas bekas tendangan Garmana tadi makin terasa oleh tindihan lutut dengan beban badan Kampius yang tinggi besar itu, dan jotosannya bagaikan kalap ya. Terasa anyir di mulut dan tampak tinju Kampius berdarah, bukan darahnya tapi darahku yang mengalir dari bibirku yang pecah. Di mana senjata, ha? Di mana senjata? Saya heran, sangat heran mengapa ia menanyakan senjata. Senjata dari mana? Pikirku. Saya tak menyimpan senjata dan tak pernah memegang senjata. Ini jelas fitnah dari antek-antek Nika. Di mana senjata? Di mana? Di mana? Ayo, teriaknya. Saya diam tak guna meladeni orang-orang yang kalap demikian. Hampir 1 jam saya disiksa oleh mereka berdua. Perut makin sakit, napas makin sesak, bibir makin tebal, dan kedua belah pipi bagaikan memar rasanya. Setelah mereka bosan, barulah saya disuruh kembali ke sel. Langsung saya merebahkan diri. Entah bagaimana tampang mukaku yang terasa makin tebal karena bengkak-bengkak, tapi yang paling menyakitkan hati adalah makian anjing dan babi itulah yang diucapkan oleh mulut bangsa Indonesia sendiri. Terasa tangan Sulaiman mengusap-ngusap kakiku, kasih sayangnya menyentuh hati dan mataku basah. Terdengar langkah sepatu berhenti di muka pintu. Saya bangkit duduk, alus Weterhoff menatap mukaku berlama-lama. Mari ikut, katanya sambil melambaikan tangan. Saya ragu, kurang puaskah mereka menyiksa? Masih kurangkah penderitaanku ini? Mari, mayo mari, katanya lagi sambil membuka pintu. Saya bangkit berdiri kemudian keluar dari sel. Ia menuntunku ke kantornya. Johan Pisser menyodorkan kursi untukku. Alus menyuruh Willem de Preys mengambil air panas ke dapur. Legalah hatiku. Ia membawaku bukan untuk menyiksa. Kepala dan mukaku dikompres dengan handuk kecil yang dicelup dalam air panas. Segar rasanya, kemudian luka di bibir diobati, entah obat apa. Saudara marah pada orang-orang Belanda, tanya alus Weterhoff dengan nada lembut, seperti kebiasaannya sehari-hari. Saya diam. Apa yang harus saya katakan? Belanda sedang berusaha mengembalikan penjajahannya di Indonesia. Belanda sedang memusuhi bangsa Indonesia. Dan baru saja saya disiksa setengah mati oleh Belanda dan kaki tangannya. Saudara memusuhi semua orang Belanda, tanya alus lagi. Saya masih diam. Saya dapat merasakan isi hati saudara, katanya dengan suara lirih. 5 tahun negeri kami diduduki oleh orang-orang Nazi Jerman. Kami pernah merasakan apa yang saudara rasakan sekarang. Kami ditindas oleh Seyss-Inquart bersama antek-anteknya. Terdengar dan terasa kata-katanya itu adalah kata-kata seorang sahabat, kata-kata yang tulus, bukan kata-kata pancingan.
kami berjuang untuk membebaskan kembali negara kami. Banyak yang menjadi korban kekejaman Gestapo, banyak yang mati di kamp-kamp konsentrasi. Kejam sekali ya orang-orang Nazi itu. Tapi yang paling menyakitkan hati adalah sikap bangsa kami sendiri, bangsa Belanda, yang menjadi kaki tangan mereka. Sengajakah ia menembak si Garmana, si berdana nikah itu? Memang benar kata-katanya itu. Sesuai dengan perasaan saya, tindakan si Campius itu dapat dipahami. Sampai membunuh pun wajar. Ia adalah orang Belanda dan bangsa Belanda sedang bermusuhan dengan bangsa Indonesia. Ia melakukan kewajibannya sebagai seorang musuh dan tindak tanduk si Garmana jelas itu pengkhianatan. Saya sendiri dan kedua orang teman saya ini, katanya lagi sambil menunjuk Johan Fischer dan Willem de Vries, datang ke Indonesia, dikirim oleh pemerintah kami sebagai milisi. Kami mematuhi perintah, kami tidak memusuhi bangsa Indonesia. Saya dan juga semua bangsa Indonesia. Kataku agak sukar karena bibir masih sakit sekali. Tidak memusuhi bangsa manapun. Kami ingin bersahabat dengan setiap bangsa di dunia. Kami menentang kekuasaan Belanda di sini. Karena kami ingin merdeka, ingin mempertahankan kemerdekaan bangsa dan negara kami. Tapi nyatanya Belanda malah melanggarnya dan berusaha mengembalikan penjajahannya atas negara kami. Saya mengerti isi hati saudara dan saya menghormati kemerdekaan bangsa Indonesia. Janganlah saudara memusuhi kami sebagai orang perorangan, ya. Kami adalah sahabat saudara, katanya sambil menyodorkan tangan. Terdengar kelembutan suaranya dan terasa ketulusan hatinya ketika mengucapkan kata-katanya yang terakhir. Saya sambut tangan itu dan kami bersalaman sebagai sahabat. Benar-benar terasa bahwa sikapnya itu bukan sikap pura-pura, bukan sikap yang dibuat-buat. Untuk apa pula mereka harus bersandiwara? Mereka dapat bersikap sebuas si Campius jika mereka mau. Mereka ada di pihak yang kuat ketika itu. Saya teringat akan sikap dan tindak tanduk Jan van Erken dan Ari Nurduin yang ramah dan sopan. Sikap dan tindak tanduk yang wajar sebagai manusia dan sebagai sahabat. Bukan macam si Wage yang serba pura-pura dan dibuat-buat untuk kepentingan profesinya sebagai mata-mata. Saya bandingkan alus dengan si Garmana. Apa arti manusia Garmana di samping manusia alus Weterhoff dalam pergerakan revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia? Tampaknya alus Weterhoff dapat berpikir sebagaimana mestinya seorang manusia berpikir. Penderitaan bangsanya di bawah penindasan kaum Nazi dan pengkhianatan Jais-in-Quart serta antek-anteknya dijadikan pedoman untuk mengkaji perasaan orang-orang Indonesia sebagai bangsa dan orang-orang Indonesia sebagai manusia. Alus Weterhoff dapat membaca isi hati saya dan isi hati semua bangsa Indonesia berdasarkan perasaan hatinya dulu di bawah telapak kaki Hitler, di mana tak terhitung banyaknya bangsa Belanda yang mati di dalam kamp-kamp konsentrasi. Siapa yang tak ngeri mendengar nama-nama kamp konsentrasi seperti Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Wollendorf, dan lain-lain, di mana martabat manusia jauh lebih rendah daripada binatang apapun. Dan si Garmana, jelas manusia macam apa orang itu. Kesetiaannya kepada penjajah memang sempurna, seperti kesetiaan seekor anjing herder kepada tuannya. Tiada rasa kebangsaan dalam hatinya, tiada rasa harga diri, hanya harga uang merah yang melekat dalam hati orang macam dia. Percayalah, saya tak senang melihat tindakan Tuan Campius tadi, tapi lebih tak senang lagi, malah benci melihat tindakan temannya itu. Bukankah ia bangsa Indonesia, bangsa saudara sendiri? Tapi ya, di negeri kami pun banyak orang-orang macam itu ya. Yang jelas Jais-in-Quart bersama antek-anteknya.
Saya tak berkata apa-apa lagi, hanya menatap mukanya berlama-lama. Kembalilah ke kamar saudara dan tidurlah. Saya bangkit berdiri dan sambil memegangi perut yang masih sakit, kembalilah saya ke dalam sel. Setelah 21 hari disekap di sel 12, kami dipindahkan ke sel besar di belakang. Teman-teman yang lain telah lebih dulu berada di sana, dapat bergaul sekarang dengan teman-teman, juga dengan tawanan-tawanan lain yang belum kami kenal. Tapi kami selalu waspada sebab tak mustahil di antara para penghuni penjara itu ada orang ID yang diselundupkan sebagai tawanan untuk mengorek informasi yang mereka perlukan. Tidak, kami tak pernah bercakap-cakap tentang hal-hal yang ada sangkut pautnya dengan perjuangan. Siang hari kami bebas bergerak di luar sel, tidak terus-menerus dikurung seperti harimau galak. Atas kehendak sendiri kami selalu mencari kesibukan untuk menghindari kejemuan menganggur, mencabuti rumput, menyapu halaman, menimba air untuk keperluan dapur, membelah kayu bakar, dan membereskannya. Kadang-kadang kami disuruh bekerja di luar penjara mencuci mobil-mobil militer di selokan sekitar alun-alun. Untuk itu kami dijemput ke penjara dengan jeep. Kami hanya boleh memakai celana pendek dan topi tokok atau topi terbuat dari anyaman bambu. Kaos oblong pun tidak diperkenankannya. Bayangkan pemirsa, bekerja di tengah kota hanya bercelana pendek tanpa baju dan kepala gundul pula. Kami menjadi tontonan orang-orang yang lalu lalang di sekitar alun-alun. Tapi mereka tampaknya tahu bahwa kami adalah tawanan militer, bukan penjahat tahanan polisi. Suatu hari saya sedang mencuci jeep di halaman bekas asistenan atau rumah kediaman asisten residen di zaman penjajahan Belanda, sebelah utara alun-alun. Karena jembatan Limus Nunggal diruntuhkan oleh para pejuang, maka lalu lintas orang-orang ke bagian utara kota melalui pinggir halaman asistenan itu untuk selanjutnya turun ke Sungai Cileur dan menyeberang di situ. Sedang asik bekerja, terdengar langkah orang mendekat. Saya tak acuh, sejak tadi banyak sudah orang lewat. Mari ikut saya, terdengar suara orang di belakang. Saya kaget menoleh, seseorang berjongkok sambil berpura-pura membenahi barang belanjaannya. Asing bagi saya, pulang dari pasar ia rupanya. Ikut kemana? Tanyaku heran. Ke rumahku, di Baregbeg. Siapakah saudara? Jangan banyak tanya di sini, nanti saudara akan tahu. Ayo cepat. Saya dalam tawanan. Saya tahu, saya disuruh Pak Karwan menjemput saudara. Tiap hari saya ke sini, baru sekarang bertemu. Apakah saudara tidak salah jemput? Saya tak kenal dengan saudara. Ia menyebut nama saya. Mari, ajaknya lagi. Saya ragu, kurang yakin tak mustahil orang itu adalah orang ID macam si Wage yang berpura-pura sebagai pejuang. Memang benar saya mengenal Karwan, camat RI ketika itu, dan sekelas pula ketika bersekolah dulu. Benarkah orang ini suruhannya? Saya harus hati-hati. Orang-orang ID itu sangat lihai, tak mustahil mereka sudah dapat mencium hubungan kami, lalu melepas orangnya untuk menjebak. Terima kasih, saudara. Saya tak mau melarikan diri. Mengapa tak mau? Berbahaya. Benarkah saudara tak mau ikut? Saya menggelengkan kepala. Terserah saudara, tapi apa yang harus saya sampaikan kepada Pak Karwan? Saya tak kenal dengan Pak Karwan, jawab saya menghindar. Pergilah orang itu. Saya meneruskan pekerjaan mencuci jeep itu. Hampir selesai, datanglah si serdadu Belanda yang mengawal saya. Entah menghilang kemana ia tadi. Setelah selesai, saya diberi sebatang rokok dan kami berdua merokok sambil duduk-duduk di atas rumput. Kembali di penjara, saya ceritakan pengalaman pribadi. Syukurlah saudara-saudara tak mau ikut dengan orang itu, kata Ukon yang telah 3 bulan lebih berada di penjara. Kemanapun saudara lari, Belanda akan mengejarnya. Tertangkap kembali, saudara konyol. Tidak tertangkap, istri saudara pasti masuk penjara. Lihatlah
Ketiga tawanan wanita itu yang benar-benar pejuang adalah Eti seorang. Mama dan Enok ditawan karena suami mereka melarikan diri dari sini, dari penjara. Padahal Mama punya anak yang masih menyusu. Di sini hampir tiap malam mereka jadi mainan Belanda. Jika saudara melarikan diri, istri saudara pasti akan mengalami nasib serupa itu. Ngeri mendengar cerita Ukon itu. Andai kata istri saya harus masuk penjara dan jadi mainan si Alus Weterhoff dan teman-temannya, merinding saya. Mastur dari Banjar bertugas sebagai juru masak di sini, kata Ukon meneruskan ceritanya. Ya, beberapa bulan lebih dulu daripada saya. Pada mulanya saya tak menyangka bahwa ia pun tawanan juga, bebas keluar masuk penjara, berbelanja ke pasar tanpa dikawal. Pada suatu hari ia menghilang, melarikan diri, tapi sial baginya, hari itu juga, tengah hari, ia tertangkap kembali, langsung masuk sel. Sehari itu tadi beri makan, malamnya, kira-kira pukul 10, kami mendengar ada mobil berhenti di muka pintu penjara. Langkah-langkah sepatu militer, bunyi pintu ditutup, deru mobil tadi bergerak maju, dan hilang di telan malam. Ada apa? Kami bertanya-tanya dalam hati. Baru esok kami melihat sel Mastur telah kosong. Entah kemana ia dibawa, entah diapakan pula. Kami kira ia dibunuh. Sebab sebelum saya masuk penjara, banyak terdengar desas-desus bahwa Belanda sering membunuh tawanannya di jembatan Cirahong, ditembak malam hari dan mayatnya dilemparkan ke Citandui. Tak mustahil Mastur pun mengalami nasib serupa. Tapi sebenarnya pembunuhan itu ditentukan oleh orang-orang ID sendiri. Siapa-siapa yang harus dijaga sudah ada dalam daftar mereka, berdasarkan petunjuk dari antek-anteknya tentu, kata Jamhur. Dulu Samsu dijemput di tengah malam buta. Ketika itu ia sedang tidur nyenyak, dibangunkan, kemudian digiring keluar di depan hidung kami. Selamat tinggal, maafkan ayah, katanya. Kami hanya mampu meneteskan air mata. Tidakkah ia disuruh pulang? Demikianlah barangkali cara Belanda membebaskan tawanan, kata Raden Makmun. Selama saya di sini telah 3 orang yang dibebaskan. Pagi-pagi dipanggil ke kantor, disuruh pulang, dan diberi uang jajan sekedarnya. Itulah caranya. Percakapan terhenti karena petugas dapur datang membagikan idong, istilah kami untuk ompreng karena piringnya terbuat dari besi dan berwarna hitam, atau hidung dalam bahasa Sunda. Dalam kelakar hidung jadi idong. Makanlah kami untuk kemudian menganggur lagi, berbaring, bermalas-malas sambil merokok. Lama-lama menganggur itu merupakan siksaan bagi kami dan kami sangat merindukan pekerjaan. Akhirnya mencuci mobil itu merupakan hiburan juga. Suatu hari di waktu sarapan pagi tampak Surya agak kurang gembira, padahal biasanya ia paling suka berkelakar. Sakitkah ia? Masuk anginkah barangkali? Tadi malam kami asyik mendengar cerita Ukon sampai larut malam. Waktunya habis pemirsa, dicukupkan sekian. Semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.